Kenapa tuh? Mukanya kusut banget. Ini loh ada tugas inventory kan, kayak udah buat nyari datanya di Alfamart gitu tentang Indomie. Jadi ada Indomie goreng, rendang, kari. Cuman aku tuh bingung analisisnya tuh gimana. Soalnya kayak gue nih apa ya? Kayak waktu dikirim barang datangnya itu beda-beda gitu loh. Jadi aku bingung enaknya nih diapain. Kamu tahu nggak gimana ngapain? Kalau lihat dari datanya sih ini kayak single item itu sudah pekak itu. Oh gitu ya. Iya, aja sih kalau kamu pusing ada aja datanya single item itu. Biasanya nih pemesanan itu dia tuh banyak jadi pekak. Oh gitu. Nah, biar penonton paham, aku jelasin dulu nih masalahnya apa. Jadi gini, berdasarkan data Alfamart, selama 30 hari, jadi kita ngambil 4 varian di Alfamart Dharma Husada, melihat kalau ada ketidakefisiensi pemesanan Indomie. Maka dari itu, toko ini menerapkan individual replenishment atau kalau misalnya stoknya habis, dia itu akan restock tapi sendiri-sendiri. Dampaknya apa? Jadi frekuensinya itu akan meningkat, yakni bisa mencapai 23,7 kali per tahun. Nah, nggak cuma itu, ada juga biaya administrasi dan juga logistik yang juga bisa ngebengkakin biayanya sebesar Rp1.164.083. Iya sih, tapi kan ini datanya banyak banget yo. Kayak gak enak aja gitu dilihatnya. Nah, maka dari itu kita harus visualisasi datanya supaya melihatnya. STW banget nih, kamu bisa nggak visualisasinya? Oh, aku tahu sih orang yang bisa ngevisualisasiin data. Siapa? Abuil gak sih? Dia loh jago Python gitu ngoding-ngoding. Boleh. Gimana kalau kita telepon ambil aja? Boleh. Tanya. Ayo. Oke. Let's go. Kenapa? Kalau aku masuk enggak? Masuk. Kenapa? Jadi itu Sebenarnya caranya tuh gampang banget guys nih ya. Yang pertama kita harus pahamin data kita dulu. Kan kita tadi udah nganalisis data harian dari Alfamart dan Mausada ya. Hasilnya tuh ternyata agak mengejutkan ya teman-teman. Nah, coba kita lihat grafik ini. Yang garis warna merah ini, dia itu Indomie goreng. Penjualannya paling tinggi kan, dan itu cenderung stabil. Beda sama yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini penjualannya cenderung sedikit, dan dia tuh naik turun. Nah, dari hasil penjualan tadi, kita bisa klasifikasiin jadi klasifikasi ABC buat menetapkan prioritas pengelolaan bagi setiap kategori produk. Buat Indomie goreng, dia dapat prioritas paling atas. Dia kelas A. Kenapa? Ya karena penjualannya paling tinggi. Jadi kita kasih dia service level di 99%. Kemudian untuk yang lain, mereka itu cenderung di kelas B sama C. Kenapa? Ya karena penjualannya sedikit. Jadi paling kita kasih 95% itu udah cukup sih service levelnya. Kenapa sih sebenarnya harus dibedain? Iya, karena biar kita nggak buang-buang tenaga buat jagain stok-stok barang yang jarang terjual, tapi kita masih bisa jagain stok-stok barang yang paling cuan. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita ngitung pesanan barunya? Gini nih, Chelsea yang paling bisa. Coba kita tanya Chelsea dulu ya. Halo Bill, kenapa? Chelsea, gini, kamu lagi sibuk gak? Oh, enggak, mau tanya ini soal iya itu kayak susah banget ya. Nah cuma kayak gini, nah ya itu. Nah itu
mah gampang. Ntar kirim aja datanya, ntar gue yang olah sendiri bisa kok. Tapi gue nggak bisa sekarang nih kalau mau Zoom atau Meet. Boleh nggak ntar gue kirim aja deh video penjelasannya buat lo ya. Oke? Oke, bye. Oke, jadi berdasarkan kasus yang kamu alamin, itu solusi yang paling tepat dalam pengefisiensian menggunakan joint replenishment. Simpelnya, daripada pesan sendiri-sendiri, mending kita gabungin pesanannya dalam 4 varian ini jadi satu paket pengiriman. Nah, setelah kita menghitung semuanya menggunakan rumus interval optimal, kita menemukan angkanya di angka 31 hari. Nah, jadi artinya Alfamart itu cukup memesan stok gabungan 1 kali dalam setiap bulannya. Nah, dengan interval 31 hari ini, kuantitas pesanan gabungan adalah sebesar 907 bungkus atau sekitar 25 karton. Terus dampaknya ke biaya gimana? Nah, di sini juga ada perbandingannya. Kalau kita lihat di sini total biaya lama itu di sekitar 1,1 jutaan, kemudian turun di total biaya baru di angka 720 ribuan. Nah, di sini kita berhasil menghemat Rp443.000 atau turun sebesar 38%. Ini terjadi karena kita memangkas frekuensi kedatangan truk dari 23 kali jadi cuma 11 kali dalam setahun. Efisien banget kan? Oh alah, ya masuk akal sih. Iya nggak sih hitung-hitungannya Chelsea ini gokil sih. Memang kalau misalkan dari segi finansial bisa menghemat sampai 38%, itu kan gede banget kan? Banget. Iya kan? Udah aku bilang kan, metodenya Chelsea itu udah gacor banget. Gimana dong? Eksekusi gak sih? Sebentar Bill. Menurutku itu tuh benar. Dia bisa menghemat, tapi kayak nggak bisa langsung diimplementasikan di lapangan sih. Oh, masalah apaan? Perasaan udah dihitung bener semua deh. Tadi kan Chelsea kan bilang kalau misalkan sekali pesen itu 910 bungkus, itu kan bareng-bareng kan. Tapi seingatku kemarin waktu aku ke Alfa, itu tuh apa jatah di rak stoknya tuh cuma 48 bungkus. Oh iya juga ya, berarti kan kapasitas rak display cuma muat 190. Bener, jadi kayak nggak semua bisa masuk gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu kita butuh yang namanya manajemen gudang. Apa itu manajemen gudang? Yaitu kita memanfaatkan gudang yang tersedia di toko. Tadi kan Chelsea udah menjelaskan kalau misalkan joint replenishment-nya yang terbaik untuk toko ini adalah mengirim 1 kali setiap bulan. Nah, ketika barang datang, maka tidak semuanya ditampilkan di rak. Ada 80% yang disimpan di gudang, kemudian di raknya itu hanya ditampilkan sekitar 4-5 kardus saja, seperti itu. Ah, I see. Berarti sistem stoknya itu berkala ya? Bener, jadi mas-mas atau mbak-mbaknya itu tiap ganti shift atau tiap ganti penjagaan itu harus segera merefill. Jadi kita ada yang namanya itu reorder point. Reorder point ini apa? Ini tuh kayak peringatan. Oh, kalau misalkan stoknya segini di rak, kita harus mengisi biar nanti tidak kehabisan stok di raknya itu. Contohnya nih, ini kan mie goreng, dia ROP-nya tuh 47. Jadi kalau misalkan nanti di rak itu sisa 47, ya berarti mas-mas dan mbak-mbaknya harus segera mengisi. Itu yang paling aman karena kan ini adalah sudah perhitungan yang apa sih naik turunnya gitu loh. Menurutku gitu sih. Oke, berarti strateginya udah fix ya untuk analisis inventory pada produk mie instan di Alfamart. Kita melakukan joint replenishment, yaitu penggabungan masa kirim, kemudian backroom strategi, yaitu penampungan barang benar, kemudian kita melakukan analisis ROP untuk menjaga stok itu tidak gagal habis, dan hasilnya adalah bisa menghemat 38%.